Sejak kecil, Maria dikenal sebagai gadis yang lembut, penurut, dan begitu taat kepada ajaran gereja. Ia tumbuh di lingkungan religius yang kuat. Gereja adalah rumah keduanya, tempat ia belajar arti kasih, tempat ia tumbuh menjadi seorang biarawati yang dicintai banyak orang. Senyumnya ramah, tutur katanya halus, dan langkah hidupnya seolah selalu dipenuhi kepercayaan diri bahwa ia sudah berada di jalan yang paling benar. Namun, di balik ketenangan itu, ada luka lama yang disimpan rapi di dasar hatinya. Luka yang tidak pernah sembuh, meski bertahun-tahun telah berlalu. Maria pernah menyaksikan ibunya menangis karena sebuah kejadian menyakitkan yang berkaitan dengan seseorang yang mengaku Muslim. Saat itu ia masih remaja. Ia belum terlalu paham dunia, tapi kejadian itu menorehkan bekas yang dalam. Sejak hari itu, entah kenapa hatinya menumbuhkan jarak, bahkan kebencian terhadap Islam dan orang-orang yang memeluknya. Ia hanya mengenal Islam melalui cerita miring, berita buruk, dan bisikan lingkungan sekitarnya yang menanamkan persepsi bahwa Islam adalah agama yang keras, menakutkan, dan tidak membawa damai. Waktu berlalu. Maria tumbuh dewasa, menekuni kehidupan sebagai biarawati dengan penuh kesungguhan. Ia mengabdikan diri untuk pelayanan, membantu banyak orang, dan mengisi hari-harinya dengan doa serta pengabdian. Namun di saat semua orang melihatnya sebagai sosok penuh kasih, hatinya masih menyimpan batu besar yang tak pernah ia lepaskan, prasangka terhadap Islam. Setiap kali ada pembahasan tentang Muslim, dadanya terasa panas. Ia tersenyum di luar, tetapi di dalam ia menolak, menutup hati rapat-rapat. Ia merasa Islam adalah ancaman, agama asing yang tidak seharusnya didekati. Dalam pikirannya, keyakinannya adalah yang paling benar, dan semua yang datang dari luar adalah kesalahan yang harus dilawan. Hingga pada suatu hari, dalam sebuah diskusi dengan rekan sesama biarawati, ada kalimat yang membuatnya semakin mengeras. Seseorang berkata dengan nada meyakinkan bahwa Islam hanyalah agama yang menipu, sebuah keyakinan yang hanya terlihat indah di luar namun penuh kesalahan dalam ajarannya. Kalimat itu menempel kuat di kepala Maria. Bukannya mereda, kebenciannya justru tumbuh semakin kokoh. Semenjak itu, Maria mulai menyimpan tekad dalam diam. Jika suatu hari ada kesempatan, ia ingin membuktikan bahwa Islam memang salah. Ia ingin menunjukkan bahwa persepsinya tidak keliru. Ia ingin melihat langsung dan menemukan ketidakkonsistenan di dalamnya. Bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk menguatkan keyakinannya sendiri. Malam-malamnya sering diisi renungan panjang. Bukan renungan damai, melainkan pergulatan batin yang campur aduk antara keyakinan, ego, dan luka lama. Di satu sisi, ia tahu kebencian tidak pernah diajarkan oleh agamanya. Namun di sisi lain, hatinya terlanjur mengeras. Ia merasa perlu membela keyakinannya, seolah ia sedang berada di medan kebenaran yang tidak boleh dikalahkan. Di tengah perjalanan spiritualnya sebagai biarawati, Maria sering bertemu berbagai orang dari latar belakang berbeda. Ada yang datang meminta bantuan, ada yang meminta doa, dan ada pula yang sekadar bercerita tentang kehidupan. Namun, setiap kali ada orang Muslim yang datang ke gereja dalam keperluan sosial, Maria selalu menjaga jarak secara halus. Ia tetap membantu, tetap tersenyum, tetapi hatinya kaku, dingin, dan penuh kecurigaan. Ada hari-hari ketika ia duduk sendirian di ruang doa, menatap salib sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya tidak tenang meskipun ia sudah begitu dekat dengan jalan pelayanan? Mengapa setiap kali mendengar kata Islam, dadanya terasa sesak seperti ada luka yang kembali disobek? Jawabannya sederhana, karena ia belum berdamai dengan masa lalu, dan ia belum pernah benar-benar mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Ia hanya hidup berdasarkan cerita orang lain, luka orang lain, dan kebencian yang diwariskan oleh keadaan. Suatu sore, Maria duduk di teras gereja. Angin sore menyapu wajahnya pelan.
Ia melihat anak-anak kecil bermain dengan tawa riang di halaman, tanpa mengenal perbedaan agama, tanpa kebencian, tanpa prasangka. Pandangan itu membuat dadanya tiba-tiba terasa sangat berat. Ia bertanya dalam hati, mengapa anak-anak bisa begitu damai, sementara hatiku justru penuh pertentangan? Namun, bukannya luluh, pertanyaan itu justru semakin meneguhkan keinginannya untuk mencari pembuktian. Di dalam dirinya tumbuh sebuah keputusan yang tidak main-main, bahwa suatu hari ia akan mendekati Islam bukan untuk belajar, tapi untuk mencari celah kesalahannya. Ia merasa yakin bahwa apa yang ia yakini selama ini benar adanya, dan ia hanya perlu bukti kuat untuk meyakinkan dirinya lebih dalam. Keputusan itu tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari rasa luka, kebingungan, dan keyakinan kokoh bahwa Islam adalah sesuatu yang harus ditentang. Maria tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang ia lawan bukan Islam itu sendiri, melainkan bayangan yang selama ini dibentuk oleh prasangka. Di tengah konflik batinnya, Maria tetap menjalani hari seperti biasa. Ia tersenyum, melayani, mengajar, berdoa, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang memandangnya sebagai sosok yang kuat. Namun yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa Maria sedang mempersiapkan langkah besar, langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam itu, setelah doa panjang, Maria duduk sendirian di kamarnya. Lampu temaram. Udara malam terasa dingin. Ia menundukkan kepala, memeluk dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena hatinya terasa sangat lelah. Ia lelah membenci, tapi ia juga takut untuk membuka diri. Hidup ini sebenarnya sedang membawaku kemana? Gumamnya pelan. Dalam keheningan itu, ia tidak sadar bahwa sebenarnya ia sedang disiapkan untuk sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang agama, tetapi tentang kejujuran pada hati sendiri. Tentang keberanian untuk mencari kebenaran, meski harus melewati luka, air mata, dan kehilangan. Maria belum tahu bahwa suatu hari nanti, langkah yang ia ambil bukan hanya akan mengubah keyakinannya, tetapi juga akan menyembuhkan luka lama yang selama ini membelenggunya. Ia belum tahu bahwa kebencian yang ia pelihara selama ini justru sedang menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar, takdir yang telah Allah siapkan untuknya. Dan di titik inilah, perjalanan haru Maria benar-benar dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengguncang hatinya, meruntuhkan dinding kebenciannya, sekaligus membawanya menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Hari-hari setelah pergulatan batin itu, Maria tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dari luar, ia masih tampak tenang, tetap menjalankan tugasnya sebagai biarawati seperti biasa, tetap tersenyum lembut, tetap menyapa setiap orang dengan ramah. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan besar mulai tumbuh, pelan tapi pasti, semakin menguat dan sulit dihentikan. Keputusan itu bukan keputusan biasa, bukan pula keputusan yang lahir dalam satu malam. Ia lahir dari luka, dari kebencian yang sudah lama disimpan, dan dari keinginan kuat untuk membuktikan keyakinannya sendiri. Maria yakin, jika ia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang salah, maka ia tidak bisa hanya melihat dari jauh. Ia harus masuk, mendekat, bahkan menyelami, agar ia bisa menemukan titik lemah yang bisa ia jadikan bukti. Suatu malam, Maria duduk di sudut kamarnya dengan lampu yang redup. Tangannya bergetar saat ia memegang sebuah buku catatan. Di sana, ia mulai menulis rencana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia ingin berpura-pura masuk Islam. Tulisan itu membuat dadanya berdebar hebat. Ini bukan sekadar langkah nekat, tetapi juga langkah yang penuh resiko. Jika orang-orang tahu, ia bisa dianggap pengkhianat. Jika gereja tahu, statusnya sebagai biarawati bisa dipertanyakan. Jika keluarganya tahu, ia mungkin akan dicap sebagai seseorang yang telah menodai kehormatan mereka. Namun di tengah segala ketakutan itu, ada keyakinan kuat yang menekan batinnya. Ia harus melakukannya. Ini demi kebenaranku, ini demi keyakinanku, bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Dalam beberapa minggu berikutnya, Maria memulai langkah pertamanya. Secara diam-diam,
ia mulai mempelajari hal-hal dasar tentang Islam. Bukan untuk memahami secara mendalam, melainkan hanya sebatas agar ia bisa meniru. Ia membaca tentang syahadat, tentang cara seorang muslim sholat, tentang puasa, tentang pakaian, dan tentang kebiasaan umat Islam. Ia mempelajari semuanya tanpa niat ibadah, melainkan sebagai peran yang harus ia mainkan. Kadang, ketika ia mempelajari bacaan-bacaan Islam, dadanya terasa aneh. Ada sesuatu yang menenangkan, tapi segera ia bantah dalam pikirannya. Ini hanya bagian dari peran, tidak lebih. Katanya pada diri sendiri setiap kali hatinya mulai terasa hangat. Untuk semakin menyempurnakan rencananya, Maria pun perlahan mendekati lingkungan Muslim. Ia mulai berani berbicara dengan beberapa Muslim secara lebih terbuka. Ia mengamati cara mereka bersikap, cara mereka berdoa, dan cara mereka memandang kehidupan. Namun, alih-alih menemukan hal-hal yang ia benci, ia justru sering melihat hal-hal sederhana yang membuat hatinya sedikit goyah. Ia melihat seorang ibu tua Muslim yang begitu sabar mengasuh cucunya. Ia melihat seorang pemuda yang sangat santun membantu orang lain. Ia melihat orang-orang yang berdoa dengan air mata, sungguh-sungguh memohon, seolah sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Pemandangan itu sering membuat Maria terdiam lama. Tetapi seperti biasa, ia kembali menepis perasaannya. Aku belum melihat apapun. Aku belum membuktikan apapun. Ini belum cukup, ujarnya dalam hati. Hingga pada suatu hari, kesempatan besar itu datang. Ia mendengar kabar tentang rombongan umrah yang akan berangkat dalam beberapa bulan ke depan. Rombongan itu terbuka bagi siapapun yang ingin ikut. Saat mendengar kabar itu, jantung Maria serasa berhenti sejenak. Inilah kesempatan yang selama ini hanya menjadi wacana dalam pikirannya. Tanpa berpikir terlalu lama, Maria memutuskan, ia harus ikut. Jika ia ingin benar-benar melihat Islam dari sumbernya langsung, maka Makkah adalah tempatnya. Jika ia ingin melihat apakah Islam benar-benar sesat atau tidak, maka Tanah Suci adalah medan pembuktiannya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Untuk bisa ikut umrah, ia harus benar-benar diakui sebagai seorang Muslim. Ia harus mengucapkan syahadat. Ia harus mengikat diri pada identitas Islam secara lahiriah. Dan itu berarti ia harus melewati batas yang selama ini menjadi garis keras keyakinannya. Hari ketika ia memutuskan untuk bersyahadat pura-pura, adalah hari yang penuh dengan getaran kuat di dalam hatinya. Ia melangkah dengan wajah tenang, tetapi di dalam dadanya badai berkecamuk. Langkahnya terasa berat, napasnya sesak. Ada rasa takut, ada rasa ragu, tetapi ada juga dorongan kuat yang terus memaksanya melangkah. Di hadapan seorang pembimbing Muslim, Maria mengucapkan kalimat yang selama ini hanya ia kenal sebagai kalimat keyakinan kaum yang ia benci. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Bibirnya bergetar. Suaranya sempat tersangkut. Bukan karena tidak bisa menghafal, tetapi karena hatinya menolak. Ia merasa seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit percaya bahwa ia mampu melakukannya. Orang-orang di sekitarnya tersenyum haru. Mereka mengira Maria sungguh-sungguh ingin memeluk Islam. Ada yang menepuk pundaknya lembut. Ada yang memeluknya sambil mengucapkan, "Selamat." Ada yang meneteskan air mata bahagia. Maria terdiam. Ia tidak membalas pelukan itu. Hanya tersenyum kecil sambil menahan gejolak batinnya. "Maafkan aku. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya aku niatkan," bisiknya dalam hati. Sejak hari itu, hidup Maria berubah drastis. Ia mulai mengenakan pakaian muslimah. Ia mulai ikut sholat bersama, meski hatinya belum pernah benar-benar ingin sujud karena iman. Ia mulai membiasakan diri mendengar ayat Al-Quran, meskipun ia masih memandangnya sebagai sesuatu yang harus ia kritik suatu saat nanti. Namun, perubahan yang paling besar bukanlah pada penampilan luar Maria. Perubahan yang paling besar justru terjadi di dalam batinnya. Semakin dalam ia memasuki kehidupan sebagai seorang Muslim, semakin besar pula rasa gelisah yang tumbuh di dalam dirinya. Ia berada di antara dua dunia,
Dunia lamanya yang penuh keyakinan kokoh sebagai biarawati, dan dunia baru yang mulai menunjukkan sisi-sisi ketenangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Luarnya terlihat tenang, tetapi hatinya seperti medan perang. Ada malam-malam ketika Maria menangis sendiri, bukan karena sedih, tetapi karena merasa terjebak dalam rencana yang ia buat sendiri. Ia ingin mundur, tetapi ia sudah terlalu jauh. Ia ingin berhenti, tetapi rasa penasaran dan ambisinya masih terlalu kuat. Jika aku mundur sekarang, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua ini, katanya sambil mengusap air mata. Rencana berikutnya pun ia matangkan. Ia akan ikut umrah bersama rombongan Muslim. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana umat Islam beribadah di tempat yang mereka sebut sebagai Tanah Suci. Ia ingin melihat apakah benar Islam penuh kesalahan, atau mungkin hanya terlihat indah dari luar saja. Hari-hari menjelang keberangkatannya terasa sangat panjang. Maria hidup dalam dua wajah. Di hadapan orang-orang Muslim, ia berusaha terlihat seperti seorang mualaf yang taat dan serius belajar. Sementara di dalam dirinya, niat awalnya masih jelas. Ia hanya ingin mencari celah kesalahan Islam. Namun tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil sebenarnya sedang membuka satu pintu baru dalam hatinya. Pintu yang sebelumnya terkunci rapat oleh kebencian, kini mulai retak sedikit demi sedikit. Ada momen ketika ia melihat seorang Muslim kecil berdoa dengan mata terpejam dan tangan menengadah. Wajahnya begitu tulus. Ada saat ketika ia melihat seorang lelaki tua menangis saat menyebut nama Allah. Ada pula ketika ia mendengar lantunan ayat suci yang begitu lembut, hingga membuat dadanya bergetar tanpa sebab. Setiap kali hal itu terjadi, Maria selalu menekan dadanya kuat-kuat, seolah ingin memaksa perasaan itu kembali mati. Ini hanya emosi, bukan kebenaran. Aku harus tetap kuat, katanya dalam hati. Namun yang tidak disadarinya adalah bahwa perjuangan terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Ia telah melangkah terlalu jauh, dan langkah berikutnya akan membawanya ke tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Maria tidak tahu bahwa perjalanan pura-pura yang ia rencanakan akan berubah menjadi perjalanan keimanan yang sesungguhnya. Ia belum tahu bahwa niat buruk yang ia bawa justru akan dipatahkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran yang murni dan hidayah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun yang Allah kehendaki. Dan kini, dengan hati yang masih setengah keras, setengah ragu, dan setengah ketakutan, Maria bersiap menyambut perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya menuju Tanah Suci. Hari keberangkatan itu akhirnya datang. Hari yang selama ini Maria tunggu dengan hati penuh rencana, namun juga penuh kegelisahan. Di bandara, ia berdiri bersama rombongan Muslim yang akan berangkat umrah. Mereka mengenakan pakaian sederhana, sebagian tampak menahan tangis haru, sebagian lagi tersenyum, dan sebagian berdoa dalam hati. Sementara Maria hanya terdiam, memandang sekeliling dengan dada yang terasa berat. Wajah-wajah yang ia lihat hari itu bukan wajah orang yang hendak berlibur, bukan wajah orang yang hendak berjalan-jalan. Mereka tampak seperti orang yang hendak pulang ke suatu tempat yang amat mereka rindukan. Ada cahaya bahagia dan takut sekaligus. Bahagia karena akan menghadap Allah, takut karena merasa belum pantas. Pemandangan itu membuat hati Maria terasa aneh. Kenapa mereka terlihat begitu tulus? Bisiknya dalam hati. Seorang ibu tua duduk tidak jauh darinya. Tangannya memegang erat tas kecil berisi dokumen, sementara bibirnya tak berhenti berzikir. Sesekali, ia mengusap air mata sendiri. Maria tidak mengenalnya, namun melihat raut wajah ibu itu saja sudah cukup membuat hatinya ikut renyuh. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menyelinap tanpa ia undang. Namun seketika ia menggeleng pelan. Tidak, aku tidak boleh terbawa suasana, batinnya mengingatkan. Rombongan mulai bergerak memasuki pesawat. Maria mengikuti langkah demi langkah. Tetapi setiap langkah terasa berat. Bukan karena lelah, melainkan karena ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia akan memasuki wilayah yang selama ini ia benci, agama yang selama ini ia salah pahami. Dan yang lebih menakutkan, ia takut hatinya melemah. Di dalam pesawat, Maria duduk di samping seorang wanita muslimah paruh baya. Wanita itu tersenyum ramah.
Pertama kali umrah? Tanya wanita itu lembut. Maria mengangguk pelan. Ya, pertama kali. Wanita itu menghela napas panjang, menatap ke depan sambil tersenyum begitu tenang. Kalau pertama kali biasanya hati bergetar. Banyak yang menangis tanpa tahu kenapa. Rasanya seperti dipanggil Allah. Kalimat itu membuat dada Maria langsung terasa sesak. Ia diam, tidak menjawab. Namun kata-kata itu bergaung terus di kepalanya. Dipanggil Allah. Pesawat terbang menembus awan putih. Sebagian jamaah mulai membaca doa bersama. Suara mereka pelan, penuh ketundukan. Maria hanya menyimak. Ia tidak ikut membaca, tapi ia mendengar satu persatu kata dalam doa itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ada rasa damai yang aneh. Ada rasa nyaman yang tak ia pahami. Namun lagi-lagi, ia menepisnya. Ini hanya emosi perjalanan. Tidak lebih, katanya dalam hati. Perjalanan udara terasa panjang. Kadang terdengar suara tangisan pelan. Ada yang berdoa penuh haru. Ada yang mengangkat tangan sambil memejamkan mata. Maria hanya terdiam, memandang langit di luar jendela, merasa seperti sedang melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Hingga akhirnya, pesawat mendarat. Ketika roda pesawat menyentuh tanah Arab, hampir semua penumpang mengucapkan doa penuh syukur. Beberapa langsung menangis. Beberapa menunduk lama. Dan Maria hanya bisa menelan ludah. Ia benar-benar sampai. Ini bukan mimpi. Ini bukan rencana di atas kertas lagi. Ia benar-benar berdiri di tanah yang selama ini ia dengar hanya dari cerita. Tanah yang bagi umat Islam disebut sebagai tanah paling suci. Saat keluar dari bandara, Maria merasakan hembusan angin yang berbeda. Entah hanya perasaannya saja atau memang demikian, namun udara terasa lebih hangat, namun menenangkan. Langkahnya terasa berat tapi juga tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Rombongan pun menuju hotel untuk beristirahat sejenak sebelum ke Masjidil Haram. Di dalam kamar hotel, Maria duduk di tepi ranjang, menatap tangan dan wajahnya di cermin. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Maria, apa yang sedang kau lakukan? Gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang berkali-kali, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba menenangkan hati, semakin hati itu berdegup keras. Bukan karena takut pada manusia, tapi karena ada sesuatu yang terasa sangat besar menunggu di depan sana. Tak lama kemudian, rombongan bersiap menuju Masjidil Haram. Maria berjalan mengikuti mereka. Jantungnya berdetak begitu cepat. Langkahnya gemetar. Tangannya tak bisa diam. Ia menutup dada, mencoba menahan gejolak yang tak jelas. Di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram, Maria melihat ribuan orang berjalan dengan arah yang sama. Kulit mereka berbeda-beda. Bahasa mereka berbeda-beda. Wajah mereka pun berbeda-beda. Namun tujuan mereka satu. Langkah mereka seirama. Hati mereka seperti tertuju pada satu titik yang sama. Maria terpaku. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupnya. Kenapa? Semua terlihat begitu damai, gumamnya lirih. Semakin dekat dengan Masjidil Haram, hatinya semakin bergetar. Ia bisa mendengar lantunan bacaan Al-Quran yang menggema dari dalam. Suara itu masuk melalui telinganya, turun ke jantungnya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Bulu kuduknya meremang. Matanya mulai panas. Tanpa sadar, langkahnya melambat. Ia takut. Bukan takut akan bangunan yang akan ia lihat. Bukan takut pada orang-orang di sekitarnya. Ia takut pada dirinya sendiri. Takut pada kemungkinan bahwa hatinya tidak akan lagi sama setelah ini. Sampai akhirnya, langkahnya terhenti. Matanya membesar. Napasnya tercekat. Di hadapannya, berdiri Ka'bah. Bangunan hitam sederhana yang selama ini hanya ia lihat lewat gambar. Tidak ada ukiran mewah. Tidak ada ornamen emas besar. Namun ada sesuatu pada bangunan itu yang membuat lutut Maria langsung melemah. Tanpa ia sadari, air matanya jatuh.
Bukan satu tetes, bukan dua, tapi mengalir deras. Maria menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang hampir pecah. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat kuat namun sekaligus sangat lembut. Ia ingin berpaling, tapi tidak bisa. Matanya terkunci pada Ka'bah. Hatinya pun sama. Kenapa? Seperti ini rasanya? Bisiknya di antara tangis. Suara manusia yang berdoa, orang-orang yang bertawaf, lantunan zikir yang menyatu, semuanya menciptakan suasana yang tak bisa Maria jelaskan dengan logika. Ia merasa kecil, sangat kecil. Seperti debu yang tak berarti di hadapan kekuasaan yang begitu besar. Hatinya yang selama ini keras, tiba-tiba terasa lembut. Hatinya yang selama ini penuh kebencian, tiba-tiba terasa penuh ketenangan. Ia mencoba mengingat tujuannya. Ia mencoba mengingat kebenciannya. Ia mencoba mengingat niatnya untuk mencari kesalahan Islam. Namun di hadapan Ka'bah, semua itu mendadak terasa rapuh. Ia duduk, menangis lebih keras. Bukan karena sedih, melainkan karena ia bingung, terkejut, dan merasa disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perasaan manusia. "Ya Tuhan, apa ini?" ucapnya lirih. Suara nyaris tidak terdengar. Ia melihat orang-orang di sekelilingnya bersujud dengan penuh kerendahan. Tidak ada yang memikirkan gengsi. Tidak ada yang merasa paling suci. Semua menangis. Semua memohon. Semua berharap ampunan dan cinta dari Tuhan mereka. Di sanalah Maria menyadari satu hal. Selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal Islam. Yang ia kenal hanyalah kebencian yang diwariskan, trauma masa lalu, serta cerita miring yang ia dengar tanpa pernah membuktikan sendiri. Dan kini, ketika ia berdiri langsung di jantung agama yang ia benci, yang ia temukan bukan kekerasan, bukan kebohongan, bukan kegelapan. Yang ia temukan adalah kedamaian. Kedamaian yang selama ini tidak pernah ia rasakan, bahkan ketika ia sudah lama hidup dalam pelayanan keagamaan. Namun meski hatinya mulai retak, Maria belum siap untuk menyerah. Ia menutup wajahnya, menarik napas panjang, berusaha kembali menguatkan dinding batinnya. Tidak, ini hanya suasana. Ini hanya emosi. Aku belum melihat semuanya. Ia berusaha meyakinkan diri. Namun jauh di dalam sana, ada suara kecil yang berbisik lembut. "Maria, hatimu sedang dipanggil." Sejak detik itu, perjalanan Maria tidak lagi hanya perjalanan fisik menuju tanah suci. Ini sudah berubah menjadi perjalanan hati. Perjalanan yang perlahan akan mematahkan kebencian yang ia peluk selama ini, dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Sesuatu yang ia belum berani akui saat itu. Namun satu hal pasti, Maria tidak lagi sama. Dan tanpa ia sadari, Allah sedang mulai menyentuh hatinya. Malam itu udara Makkah terasa hangat namun menenangkan. Lampu-lampu Masjidil Haram bersinar lembut, seakan menyambut setiap jiwa yang datang membawa harapan, luka, dan pencarian panjang. Maria melangkah perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Sejak awal ia datang ke tanah suci ini bukan sebagai seorang yang yakin, bukan sebagai orang yang datang penuh cinta kepada Islam, tapi sebagai seseorang yang masih membawa beban penolakan, keraguan, bahkan sedikit rasa takut. Namun langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan hitam megah, sederhana namun terasa menakutkan dalam keagungannya. Ka'bah. Maria terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tubuhnya benar-benar gemetar tanpa ia pahami alasannya. Matanya terasa panas. Napasnya tercekat. Dalam keheningan yang tak benar-benar hening itu, ia merasakan sesuatu menyentuh hatinya. Bukan angin, bukan suara, bukan pula bisikan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih lembut, lebih dalam, dan lebih kuat. Tanpa ia sadari, air mata mulai jatuh satu persatu. Maria bukan wanita yang mudah menangis. Bahkan ketika hidupnya berat, ketika hatinya terluka karena pertengkaran dengan iman, ia masih bisa menahan diri. Tapi di depan Ka'bah ini, ia merasa pertahanannya runtuh begitu saja. Tangannya menutup mulutnya, bahunya bergetar, dan ia menangis tanpa suara.
seolah ada tangan tak terlihat yang memeluknya, menenangkan kegelisahan yang selama ini tak pernah benar-benar ia akui. Sekelilingnya, ribuan manusia bergerak mengelilingi Ka'bah. Ada yang berjalan sambil berdoa, ada yang menangis, ada yang tersenyum bahagia, ada yang mengangkat tangan penuh harap. Mereka datang dari berbagai negara, bahasa, warna kulit, usia, dan latar belakang yang berbeda. Namun semuanya menyatu dalam satu tujuan, mencari Tuhan. Maria memandang mereka satu persatu. Kenapa mereka bisa setenang itu? Batinnya berbisik. Kenapa mereka bisa mencintai sesuatu yang selama ini aku jauhi? Dadanya terasa sesak, tapi bukan sesak yang menyakitkan. Lebih seperti rasa hangat yang perlahan membuka pintu hatinya. Setiap langkah orang-orang saat tawaf terasa seperti irama yang memukul pelan dinding kebenciannya. Suara doa yang dilantunkan membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba kebencian yang dulu ia pegang erat terasa begitu kecil dan tak berarti. Langkahnya maju perlahan. Maria akhirnya ikut bergerak. Ia berjalan pelan bersama rombongan jamaah lainnya. Saat pertama kali mengikuti putaran tawaf, ia merasa seolah tengah berada di dalam arus sungai yang mengalir begitu tenang, namun kuat. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari siapapun. Hanya dirinya dan hatinya. Ya Tuhan, ucapnya pelan. Bahkan ia tidak sadar kata itu keluar dari mulutnya. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak tahu harus berdoa apa. Ia tidak hafal bacaan apapun. Tapi dalam kebingungan itu, ia justru merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha terlihat kuat, tidak mencoba menyangkal, tidak melawan perasaan yang muncul. Ia membiarkan saja hatinya merasakan apapun yang sedang terjadi. Di satu titik, Maria berhenti sejenak memandangi Ka'bah dari jarak yang lebih dekat. Ia merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuatnya ingin menyerah. Bukan menyerah kalah, tapi menyerah dari angkuh dan kerasnya hatinya. Seakan-akan Ka'bah sedang berkata tanpa suara, "Datanglah, berhentilah melawan, biarkan hatimu jujur." Lama Maria berdiri di sana. Ia menangis, lalu tersenyum, lalu menangis lagi. Campuran emosi yang sulit dijelaskan. Dan di tengah semua itu, ia teringat Iman. Gambaran wajah anaknya muncul begitu jelas dalam benaknya. Iman yang dulu datang kepadanya dengan mata berbinar, menceritakan tentang keindahan Islam tapi malah membuat hatinya tersulut marah. Iman yang menangis diam-diam karena takut kehilangan restu ibunya. Iman yang tetap mencintainya, meski ia sering melukai perasaannya. Iman yang dengan sabar berkata, "Bu, saya tetap anak Mama. Saya tetap cinta Mama. Saya hanya sedang mencari Tuhan dengan cara yang saya yakini." Ingatan itu menghantam hati Maria begitu kuat. Bahunya kembali bergetar. Mungkin selama ini bukan Iman yang salah, batinnya lirih. Mungkin akulah yang terlalu keras. Ia teringat bagaimana ia sering memaksa, berusaha menarik Iman kembali hanya karena takut kehilangan. Ia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Ia hanya ingin mempertahankan ego dan keyakinannya sendiri. Tapi saat berdiri di depan Ka'bah ini, ia sadar, Tuhan tidak bisa diseret, tidak bisa dipaksa mengikuti keinginan manusia. Tuhan adalah pemilik hidayah. Dan hidayah itu, kini seakan sedang mengetuk pintu hatinya. Hari itu, tawaf selesai. Tapi perjalanan batin Maria baru saja dimulai. Malam harinya, Maria duduk sendirian di kamar hotelnya. Lampu dalam kamar dimatikan. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melewati tirai. Udara malam terasa hening, tapi hatinya justru dipenuhi suara. Suara kebimbangan, pertanyaan, ketakutan, namun juga harapan. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Kenapa tadi aku menangis seperti itu? Apa yang sebenarnya aku rasakan? Maria menarik napas dalam-dalam. Sejak kecil ia sudah diajarkan banyak hal tentang keyakinannya. Ia tumbuh dengan ajaran yang ia yakini dengan teguh. Namun hari ini, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
kedekatan yang begitu nyata dengan Tuhan. Kedekatan yang tidak berasal dari kata-kata orang lain, tapi langsung menyentuh hatinya. Namun di saat yang sama, ia takut. Takut mengkhianati keyakinan lamanya. Takut mengubah hidupnya. Takut dianggap lemah oleh keluarga dan lingkungan. Takut kehilangan identitasnya. Apakah ini hanya emosi sesaat? Pikirnya. Atau, apakah ini benar-benar panggilan? Ia memegang dadanya. Masih ada getaran halus di sana. Seolah hatinya berbisik pelan namun tegas. Ingatan tentang suasana Masjidil Haram, suara doa, aroma zam-zam, cahaya di sekitar Ka'bah, semuanya masih begitu jelas. Terlalu jelas untuk dianggap sekadar kebetulan. Air mata kembali membasahi pipinya. Ya Tuhan, ucapnya lirih tanpa sadar. Kalau ini memang darimu, jangan lepaskan perasaan ini. Tapi kalau ini hanya ujian yang salah aku pahami, tolong kuatkan aku. Doa itu keluar begitu polos. Tidak teratur. Tidak ada istilah rumit. Tidak ada syarat. Hanya kejujuran seorang manusia yang sedang bingung di hadapan Tuhannya. Dalam diam itu, Maria merasakan ketenangan pelan-pelan turun. Tidak ada suara gaib. Tidak ada mimpi besar. Yang ada hanya kelegaan yang sederhana. Hatinya tidak lagi sesesak sebelumnya. Beban yang selama ini ia pikul perlahan terasa lebih ringan. Malam itu, Maria tidak langsung menemukan jawaban. Ia belum langsung memutuskan apapun. Tapi satu hal pasti, dinding kebencian di hatinya sudah mulai retak. Ia tidak lagi memandang Islam sebagai ancaman. Tidak lagi melihat Ka'bah sebagai simbol yang menakutkan. Sebaliknya, ia mulai melihatnya sebagai tempat yang damai. Tempat di mana manusia datang bukan untuk dipaksa, tapi untuk dipeluk oleh ketenangan. Sebelum tidur, Maria memejamkan mata sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendiri. Ada harapan baru. Ada cahaya kecil yang mulai menyala. Ada sesuatu yang tumbuh pelan di hatinya. Sesuatu yang lembut namun kuat. Dan Maria tahu, malam ini mungkin baru permulaan. Perjalanannya belum selesai, tapi langkahnya sudah berubah arah. Bukan lagi menjauh, melainkan mendekat. Sejak hari itu, sejak air matanya jatuh di hadapan Ka'bah, hidup Maria terasa berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, meski ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Bukan perubahan besar yang langsung menghapus semua keraguan. Bukan pula perubahan yang membuatnya tiba-tiba yakin sepenuhnya. Tapi ada ketenangan halus yang mulai tumbuh. Seperti cahaya kecil yang menyala di ruang gelap hatinya. Dan dari cahaya kecil itu, muncul keberanian. Keberanian untuk belajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maria mulai mempelajari Islam bukan karena rasa benci. Bukan untuk membuktikan bahwa agama ini salah. Tapi karena ia sungguh ingin memahami. Ia ingin tahu. Sebenarnya apa yang membuat begitu banyak orang mencintai agama ini? Apa yang membuat jutaan manusia rela datang jauh-jauh ke tanah suci hanya untuk menangis di hadapan Ka'bah? Dan, apa yang dulu dilihat iman hingga membuatnya begitu mantap memilih jalan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong Maria mendekati pembimbing rombongan. Seorang wanita parubaya yang lembut, sopan, dan penuh kasih sayang dalam tutur katanya. Namanya Ustazah Rahmah. Maria awalnya canggung, bahkan sedikit gugup ketika memulai percakapan. Ustazah, suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Tapi mungkin pertanyaan saya aneh. Ustazah Rahmah tersenyum hangat. Tidak ada pertanyaan yang aneh kalau datang dari hati yang ingin mengetahui kebenaran. Silakan, Maria. Maria menelan ludah. Kenapa? Kalian bisa tenang sekali ketika berdoa? Kenapa Islam terasa begitu damai? Apa benar Tuhan sedekat itu dengan kalian? Ia takut terdengar bodoh. Tetapi itu adalah pertanyaan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Ustazah Rahmah tidak langsung menjawab. Ia menatap Maria dengan mata yang penuh pengertian. Karena dalam Islam, Maria, kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya sosok jauh yang harus ditakuti. Dia dekat.
Sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari apa yang kita kira. Setiap sujud, setiap doa, setiap air mata, semuanya didengar. Dan itu yang membuat kami tenang. Jawaban itu sederhana. Tidak ada paksaan. Tidak ada ujaran menakutkan. Namun setiap kata terasa menembus hati Maria. Seakan kata-kata itu menyentuh ruang kosong yang selama ini ia biarkan tertutup. Hari-hari berikutnya, Maria semakin banyak bertanya. Ia bertanya tentang sholat, tentang makna doa, tentang mengapa umat Islam sangat menjaga akhlak. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya, cara mereka saling membantu tanpa pamrih, cara mereka memuliakan orang tua, cara mereka saling menyapa dengan senyum dan doa. Maria melihat jamaah tua renta yang tetap berusaha tawaf dengan tubuh gemetar namun wajah penuh keyakinan. Ia melihat anak-anak kecil yang ikut duduk membaca doa dengan polos tapi khusyuk. Ia melihat pasangan suami istri yang saling menggenggam tangan, saling menguatkan dalam ibadah. Ia bahkan melihat seorang pria yang diam-diam membelikan kursi roda untuk jamaah asing yang tidak ia kenal, hanya karena kasihan melihatnya kelelahan. Setiap pemandangan itu meninggalkan jejak di hati Maria. Kalau agama ini buruk, kenapa orang-orang di dalamnya begitu lembut? Pikirnya berkali-kali. Malam-malamnya kembali dipenuhi tangisan. Bukan tangisan marah seperti dulu, melainkan tangisan kejujuran. Untuk pertama kalinya ia duduk sendiri sambil menatap langit Makkah, membiarkan hatinya berbicara tanpa topeng. Tuhan, bisiknya lirih. Kalau selama ini aku salah menilai, ampuni aku. Aku hanya manusia. Aku takut. Aku ragu. Tapi aku juga ingin menemukan Engkau dengan cara yang paling benar. Jangan biarkan aku tersesat oleh kebencianku sendiri. Air matanya jatuh perlahan. Namun di balik ketenangan yang mulai ia rasakan, ada ketakutan besar yang tidak bisa ia abaikan. Ketakutan akan masa lalunya. Ketakutan akan keyakinan lamanya. Ketakutan akan pandangan orang lain. Ketakutan jika keluarganya menudingnya sebagai pengkhianat. Dan yang paling menakutkan, ketakutan jika ternyata Islam benar. Karena jika Islam benar, berarti selama ini ia salah. Selama ini ia membenci sesuatu yang sebenarnya penuh cahaya. Selama ini ia menolak sesuatu yang justru mendekatkannya pada Tuhan. Suatu malam, rasa takut itu memuncak. Maria duduk di tepi ranjang hotelnya, menggenggam erat selimut putih dengan tangan bergetar. Napasnya terasa berat, dadanya sesak, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Isaknya pelan. Kenapa hati ini berubah sekarang? Kenapa tidak sejak dulu? Kenapa harus setelah aku begitu membenci? Aku malu. Aku takut. Ia merasa seolah berada di tengah dua jurang. Di satu sisi, ada masa lalunya, keyakinan lama, kebiasaan, lingkungan, rasa aman yang sudah ia kenal sejak lama. Di sisi lain, ada cahaya baru yang perlahan memanggilnya, mengajaknya datang, tapi juga menuntut keberanian besar untuk melangkah. Ia menangis lama malam itu. Tangis yang bukan sekadar karena agama, bukan hanya karena perubahan, tapi karena ia merasa sedang dilucuti dari segala ego dan kebanggaan. Hatinya dipaksa jujur, dan kejujuran itulah yang membuatnya begitu rapuh. Namun di tengah tangisnya, ada sesuatu yang ia sadari. Islam tidak memaksanya. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang menekan. Tidak ada yang mengancam. Semua yang ia rasakan datang dari dalam dirinya sendiri. Perubahan itu lahir dari hati yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka oleh pengalaman, oleh kasih sayang Allah, oleh doa yang tulus dari anak yang sangat ia cintai, Iman. Ya, Iman. Nama itu kembali terlintas. Bayangan wajah anaknya kembali hadir, seakan ikut duduk menemaninya di malam yang penuh pergulatan itu. Maria teringat bagaimana Iman dulu mencoba menjelaskan dengan sabar, meski sering dibalas dengan bentakan dan tuduhan. Namun Iman tidak pernah berhenti menghormatinya. Tidak pernah berhenti mencintainya. Bahkan ketika Maria melukai hatinya, Iman tetap mendoakan ibunya dengan tulus. Dan kini,
seolah doa itu perlahan dikabulkan. Iman. Nak, ucap Maria dengan suara bergetar. Mungkin ibu baru mulai memahami sedikit apa yang kau rasakan. Tangisnya semakin deras. Hari berikutnya, Maria kembali ke Masjidil Haram. Ia duduk lama di salah satu sudut, memandang Ka'bah tanpa berkata apa-apa. Namun kali ini, ia tidak lagi melihatnya sebagai benda hitam yang asing. Ka'bah kini baginya seperti rumah tempat seseorang pulang setelah lama tersesat. Dalam diam, ia mengadu. Ia tidak hafal doa Arab. Ia tidak pandai merangkai kalimat indah. Namun kata-kata sederhananya terasa jauh lebih tulus. Tuhan, jika memang jalan ini adalah kebenaran, maka kuatkan aku. Jangan biarkan aku memilih hanya karena tekanan. Tapi juga jangan biarkan aku lari hanya karena takut. Bimbing aku, peluk hatiku, tunjukkan apa yang engkau kehendaki. Dan entah mengapa, ia merasa sedikit lebih ringan setelahnya. Tidak berarti semua keraguannya hilang. Tidak berarti semua ketakutannya lenyap. Tapi kini ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berjalan untuk membenci. Ia sedang berjalan untuk memahami. Ia sedang berusaha jujur pada hatinya sendiri. Malam di Masjidil Haram selalu memiliki cara tersendiri untuk membuat hati manusia tunduk. Langit tampak begitu luas. Angin malam berhembus lembut. Dan cahaya lampu menyelimuti Ka'bah seperti pelukan kehangatan yang menenangkan jiwa. Di antara jutaan manusia yang datang dari penjuru dunia, malam itu ada satu sosok yang duduk sendirian di sudut masjid. Maria. Tubuhnya lelah. Kakinya terasa berat setelah seharian beribadah mengikuti rombongan. Namun yang paling lelah bukan fisiknya, melainkan hatinya. Terlalu banyak hal yang ia pendam. Terlalu banyak rasa yang ia tahan. Hingga dadanya serasa penuh dan sesak. Maria duduk memeluk lututnya, menunduk dalam-dalam. Ia tidak lagi peduli bagaimana wajahnya terlihat oleh orang lain. Air matanya sudah terlalu sering jatuh sejak beberapa hari terakhir. Tapi malam itu tangisnya berbeda. Bukan sekadar tangis kebingungan seperti sebelumnya, melainkan tangis keharuan yang dalam. Suasana di sekitarnya begitu khusyuk. Ada yang berdoa dengan suara lirih, ada yang sujud lama, ada yang membaca Al-Quran dengan lantunan tenang yang membuat hati terasa hangat. Sementara itu, Ka'bah berdiri kokoh di hadapannya. Diam, tapi seolah berbicara begitu banyak hal. Maria menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Tuhan, suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebencian. Aku sudah terlalu lama menutup hati. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat. Air mata menetes tanpa henti, membasahi sajadah tempatnya duduk. Ia menangis bukan karena dipaksa keadaan, bukan karena tertekan siapapun. Ia menangis karena merasa hatinya akhirnya berani jujur pada diri sendiri. Selama ini aku berpikir aku tahu segalanya. Aku merasa benar. Aku merasa paling dekat denganmu, lanjutnya lirih. Tapi ternyata aku hanya hidup dalam luka, dalam ego, dalam ketakutan. Tuhan, kalau engkau benar-benar ada begitu dekat, maka peluklah aku malam ini. Ia menaruh tangan di dadanya. Hatinya terasa panas, kemudian perlahan berubah menjadi hangat. Bukan nyeri, bukan sakit, tapi rasa haru yang begitu dalam. Seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Seakan ada tangan lembut yang meraih hatinya dan menenangkannya. Maria tiba-tiba merasa begitu kecil. Di hadapan jutaan manusia yang datang dengan segala dosa dan penyesalan masing-masing, ia merasa dirinya hanyalah seorang hamba yang tak berdaya. Seorang perempuan yang selama ini terlalu keras pada dirinya sendiri dan terlalu keras menilai orang lain. Seorang ibu, seorang biarawati, seorang manusia yang selama ini hidup dengan dinding tebal di sekeliling hatinya. Namun malam itu, dinding itu runtuh. Tanpa ia sadari, suaranya berubah menjadi doa yang lebih jujur. Tuhan, selama ini aku salah menilai Islam. Aku menilainya tanpa pernah benar-benar mengenalnya.
Aku membencinya padahal aku tidak pernah membuka hatiku untuk melihat kebaikan di dalamnya. Tangisnya makin deras. Kali ini bukan tangisan ragu, tapi tangisan penyesalan. Orang-orang di sekitarnya beberapa ada yang memperhatikan, namun tidak ada yang mengganggunya. Justru ada beberapa jamaah wanita yang duduk sedikit lebih dekat, seakan ingin menemani tanpa kata. Mereka tidak tahu siapa Maria, tidak tahu apa yang sedang ia alami, tapi mereka seperti memahami bahwa seorang manusia sedang melewati momen paling penting dalam hidupnya. Maria menatap Ka'bah lagi. Matanya kabur karena air mata yang terus mengalir. Namun hatinya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ketenangan. Bukan ketenangan yang dibuat-buat. Bukan ketenangan yang dipaksakan. Bukan ketenangan karena ingin terlihat kuat. Melainkan ketenangan yang datang dari dalam, yang hangat, yang damai, yang seolah memeluk segala luka yang pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Maria merasakan Tuhan begitu dekat. Bukan sebagai sosok yang jauh, bukan sebagai simbol semata, tapi sebagai kekuatan yang benar-benar hidup, yang benar-benar melihatnya, yang benar-benar memahami hatinya. Apakah ini yang selama ini dirasakan Iman? Bisiknya. Ia teringat anaknya. Terbayang bagaimana Iman dulu bercerita tentang betapa tenang rasanya ketika sujud, betapa damainya ketika menyebut nama Allah, betapa terasa dicintai saat berdoa. Dulu Maria tidak pernah mengerti. Dulu ia menganggap semua itu hanya fanatisme belaka. Tapi kini ia merasakannya sendiri. Mungkin bukan Iman yang salah. Mungkin aku yang tidak pernah mau mengerti. Maria menunduk lagi. Tangannya gemetar. Namun wajahnya tidak lagi sesedih sebelumnya. Ada ketulusan dalam setiap tetesan air matanya. Ada rasa syukur yang perlahan muncul. Terima kasih, Tuhan, karena Kau masih mau menuntunku, meski aku keras kepala, meski aku penuh kebencian, meski aku pernah menolakmu dalam bentuk yang lain. Malam itu, ia tidak hanya berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan seluruh jiwanya. Dan di tengah keheningan Masjidil Haram, sesuatu yang besar terjadi dalam dirinya. Bukan berupa suara gaib. Bukan berupa mimpi tiba-tiba. Bukan pula berupa keajaiban yang bisa dilihat mata. Namun berupa keyakinan lembut yang tumbuh pelan. Tapi pasti, bahwa Islam bukan agama yang keras seperti yang ia bayangkan selama ini. Bahwa Islam bukan musuhnya. Bahwa Islam bukan ancaman. Islam adalah cinta. Islam adalah ketenangan. Islam adalah jalan yang selama ini tidak pernah ingin ia lihat, tapi ternyata begitu indah saat ia berani mendekat. Maria menutup mata. Ia mengusap air matanya perlahan. Napasnya kini lebih stabil. Dadanya tidak lagi sesak seperti beberapa hari sebelumnya. Hatinya terasa ringan. Sangat ringan. Seakan seluruh beban yang selama ini ia pikul satu persatu dilepaskan dari pundaknya. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Tanah Suci, ia tersenyum bukan karena pura-pura kuat, bukan karena harus terlihat baik di mata orang lain, tapi karena hatinya benar-benar tenang. Malam ini, bisiknya pelan, aku merasa, Engkau mencintaiku tanpa syarat. Bukan karena aku siapa. Bukan karena statusku, bukan karena agama lamaku, tapi karena aku hanyalah seorang hamba-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkanku. Air mata kembali mengalir, namun kini bukan air mata kesakitan. Ini adalah air mata haru, air mata kebahagiaan, air mata seseorang yang akhirnya menemukan pelukan Tuhan setelah bertahun-tahun mencari. Sejak malam itu, Maria tidak lagi sama. Ia belum mengucap syahadat. Ia belum mengambil keputusan besar. Tapi hatinya sudah berubah. Ia tidak lagi melihat Islam dengan kebencian. Ia tidak lagi melihat Muslim dengan curiga. Yang kini ia lihat adalah cahaya, ketulusan, kasih sayang, dan kedekatan kepada Tuhan yang begitu ia rindukan selama ini. Dan di titik inilah, Maria benar-benar menyadari satu hal penting. Selama ini ia bukan membenci Islam. Ia hanya belum mengenalnya.
Dan malam itu, di Masjidil Haram, Allah mempertemukannya dengan kebenaran, bukan dengan logika, bukan dengan debat, bukan dengan paksaan, melainkan dengan cara paling halus dan paling lembut, melalui sentuhan hati. Perjalanan Maria belum selesai. Namun malam itu menjadi titik di mana ia tidak lagi melawan. Ia mulai menerima. Ia mulai percaya. Ia mulai merasakan cinta Allah yang begitu luas. Dan dari situlah, sebuah takdir baru pelan-pelan mulai terbuka untuknya. Beberapa hari setelah malam penuh air mata itu, hati Maria sudah tidak lagi sama. Ia tidak lagi berlari dari kebenaran yang mulai ia rasakan. Tidak lagi menutup diri dari cahaya yang kini perlahan menerangi hatinya. Namun keputusan besar tetap terasa berat. Ini bukan hanya soal agama. Ini tentang seluruh hidupnya. Tentang masa lalu yang selama ini ia pegang erat. Tentang identitas yang telah membentuknya sejak lama. Dan tentang keberaniannya untuk berjalan mengikuti suara hatinya sendiri. Hari itu, suasana Masjidil Haram terasa berbeda. Udara terasa lebih hangat. Langit tampak lebih tenang, dan hatinya, meski bergetar, terasa jauh lebih mantap dibanding sebelumnya. Maria duduk tidak jauh dari Ka'bah, ditemani beberapa jamaah rombongan. Ustazah Rahmah duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. "Maria," ucap Ustazah Rahmah dengan suara pelan namun penuh kasih. "Apapun yang kamu rasakan hari ini, jangan takut. Allah tidak pernah memaksa. Jika hatimu memilih, biarkan itu lahir dari kejujuranmu sendiri." Maria mengangguk pelan. Matanya sudah mulai berkaca-kaca bahkan sebelum apapun terjadi. Dalam hati, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar siap? Apakah aku benar-benar yakin? Apakah ini bukan karena suasana? Bukan karena emosi sesaat? Namun semakin ia bertanya, semakin hatinya menjawab dengan tenang. Ini bukan tentang suasana. Ini tentang ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini tentang keyakinan yang tumbuh tanpa paksaan. Ini tentang cinta Tuhan yang ia rasakan begitu nyata di dalam dada. Maria menarik napas panjang. Ia menatap Ka'bah. Air matanya jatuh lagi. Bukan karena ragu, tapi karena haru. Selama ini, ia hidup sebagai biarawati. Ia dihormati, ia dipercaya, ia dianggap sebagai lambang kesetiaan pada iman lamanya. Namun Allah membawanya pada jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Dari kebencian, menuju pencarian. Dari pencarian, menuju pergulatan. Dari pergulatan, menuju ketenangan yang akhirnya membimbingnya pada keputusan besar hari ini. Hatinya bergetar hebat, namun bukan karena takut, melainkan karena ia sedang bersiap melangkah pada takdir barunya. "Maria," suara Ustazah Rahmah terdengar lembut namun tegas. "Jika engkau sudah siap, kita bisa mulai." Maria menutup matanya sesaat. Air mata mengalir semakin deras. "Tuhan," bisiknya pelan dalam hati, "ini keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku mungkin kehilangan banyak hal. Mungkin aku akan dicaci. Mungkin aku akan dianggap pengkhianat, tapi engkau lebih mengenal hatiku daripada siapapun. Dan malam itu, engkau telah menggenggam hatiku dengan cinta. Jika memang ini jalanmu, maka kuatkanlah aku." Ketika ia membuka mata, pandangannya sudah mantap. Tanpa kata panjang, ia mengangguk. Ustazah Rahmah tersenyum haru. Beberapa jamaah rombongan ikut mendekat. Mereka sudah tahu cerita Maria sejak awal. Mereka tahu betapa keras perjalanan batinnya. Mereka tahu Maria bukan hanya seorang wanita yang datang berumrah. Ia adalah seseorang yang sedang meniti perjalanan menemukan Tuhan. Seorang ustaz yang menjadi pembimbing utama rombongan maju perlahan. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Ia duduk di hadapan Maria, menatapnya dengan tatapan hangat dan penuh doa. "Maria, apakah ini keputusanmu sendiri?" tanyanya pelan. Air mata Maria mengalir lagi. Ia mengangguk sambil tersenyum tipis meski wajahnya sudah penuh air mata. "Ini keputusan hatiku," jawabnya dengan suara bergetar.
Bukan karena siapapun, bukan karena tekanan, tapi karena aku akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini kucari. Beberapa jamaah langsung menutup mulut mereka, menahan tangis. Ada yang sudah mulai terisak. Suasana begitu haru. Ustaz itu kemudian mengangkat tangannya, mengajak Maria untuk mengikutinya. Maria menatap tangannya sendiri, lalu perlahan mengangkatnya. Ia tidak pernah membayangkan tangannya suatu hari akan diangkat untuk bersaksi seperti ini. Namun hari itu, takdir membawanya tepat ke momen yang mengubah segalanya. Dengan suara yang bergetar namun perlahan semakin mantap, Maria mulai mengikuti kalimat yang diucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Air mata Maria langsung jatuh semakin deras. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat terakhir keluar dari bibirnya, dunia seakan berhenti sesaat. Maria menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Bahunya berguncang hebat. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang memenuhi dadanya. Semua rasa bercampur menjadi satu. Haru, lega, bahagia, takut, namun juga keyakinan yang benar-benar kuat. Rombongan jamaah langsung menangis. Ada yang menutup wajah, ada yang memeluk satu sama lain, ada yang langsung sujud penuh syukur. Suara isak tangis terdengar di sekeliling mereka. Tidak ada yang tidak terharu. Seorang jamaah wanita memeluk Maria dari belakang sambil menangis. Kau saudara kami sekarang, Maria. Kau saudara kami. Ustazah Rahmah pun memeluknya dengan erat sambil terisak. Selamat datang dalam pelukan Islam, Maria. Selamat datang dalam ketenangan yang selama ini kamu cari. Maria tidak bisa berkata apa-apa. Tangisnya masih belum berhenti. Tapi di tengah tangisnya, ia merasakan sesuatu yang begitu besar mengalir dalam dirinya. Ia merasa terlahir kembali. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi dinding besar dalam hatinya. Tidak ada lagi ketakutan yang membelenggunya. Yang ada kini hanyalah kedamaian, ketenangan, dan perasaan dicintai oleh Tuhan secara utuh. Tanpa syarat, tanpa batas. Dalam hati, ia berkata, Ya Allah, terima kasih, karena Engkau tidak melepaskanku, bahkan ketika aku membencimu, bahkan ketika aku menolak jalanmu, bahkan ketika aku begitu keras kepala, Engkau tetap memanggilku dengan cara yang begitu lembut. Ia sadar bahwa hari itu, ia telah kehilangan status lamanya sebagai biarawati. Ia kehilangan identitas yang selama ini membuatnya dihormati, membuatnya diakui. Tapi ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Justru ia merasa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hidayah. Hidayah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibuat-buat. Hidayah yang datang sebagai hadiah dari Allah, karena cintanya. Setelah syahadat selesai, para jamaah bergantian menghampirinya, memeluknya, mendoakannya. Tidak ada yang memandangnya sebagai mantan pemeluk agama lain. Tidak ada yang menghakimi masa lalunya. Mereka hanya melihatnya sebagai saudara baru, sebagai bagian dari keluarga besar umat Islam. Maria menangis lagi setiap kali seseorang memeluknya sambil berkata, Selamat datang. Semoga Allah menjagamu. Kami mencintaimu karena Allah. Ia tidak pernah merasa sebegitu diterima seumur hidupnya. Hari itu menjadi hari terindah dalam hidupnya. Bukan karena ia mendapatkan sesuatu yang duniawi, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa utuh sebagai manusia. Ia merasa dekat dengan Tuhan bukan hanya secara ritual, tapi secara hati. Malamnya, saat ia kembali duduk memandang Ka'bah, Maria tersenyum sambil memegang dadanya. Dulu aku datang ke sini dengan kebencian, gumamnya lirih. Aku datang dengan niat mencari kesalahan. Tapi Engkau membalasnya dengan kasih sayang. Engkau membalas kebencianku dengan cinta. Engkau membalas kepura-puraanku dengan hidayah yang nyata. Air mata kembali jatuh. Namun kini hanya sebagai tanda syukur. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai.
Ia masih harus menghadapi dunia luar, keluarga, masa lalunya, dan berbagai konsekuensi dari keputusannya. Namun satu hal yang membuatnya tenang adalah, ia tidak lagi berjalan sendirian. Kini Allah bersamanya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia mungkin kehilangan status sebagai biarawati. Ia mungkin kehilangan tempat lamanya. Ia mungkin kehilangan pengakuan sebagian orang. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Iman, ketenangan hati, dan cinta Allah yang tidak pernah ia rasakan sedalam ini sebelumnya. Hari itu, Maria benar-benar dilahirkan kembali. Pesawat mendarat. Roda besi itu menyentuh landasan. Dan getaran kecil itu bagai mengingatkan Maria bahwa perjalanannya belum selesai. Justru inilah awal yang sebenarnya. Dari balik jendela pesawat, ia melihat langit biru yang terasa berbeda. Dulu langit baginya hanyalah langit. Tapi kini, ia melihatnya dengan hati yang baru, lebih lembut, lebih tenang, dan penuh rasa syukur. Maria menarik napas panjang. Kenangan saat bersyahadat di Masjidil Haram masih terpatri kuat dalam ingatannya. Tangisan, pelukan hangat, doa, dan ketenangan yang menyelimuti hatinya terus terbayang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Ia tahu, begitu kembali ke tanah air, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan benar saja, ketika kabar tentang keputusannya memeluk Islam menyebar, badai pun datang. Beberapa orang menyambutnya dengan marah, beberapa memandangnya dengan kebencian, ada yang menganggapnya tersesat, bahkan ada yang menyebutnya pengkhianat. Telepon genggamnya dipenuhi pesan panjang, ada yang memohon agar ia kembali, ada yang menghakimi tanpa ampun, ada pula yang menuduhnya telah dicuci otak. Ada satu momen yang paling membuat hatinya runtuh. Seorang teman lamanya, orang yang dulu sangat dekat, menghubunginya hanya untuk berkata, "Maria, kau sudah memilih jalan yang salah. Aku tidak mengenalmu lagi." Pesan itu singkat, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk dalam. Maria menutup ponselnya pelan. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan. Ia menangis karena harus kehilangan begitu banyak, hanya demi sesuatu yang baru saja ia temukan, ketenangan iman. Namun di tengah badai, Allah tidak membiarkannya sendirian. Rombongan haji yang dulu bersamanya di Tanah Suci kini menjadi keluarganya. Mereka sering menghubungi, menanyakan kabar, memberi semangat, menguatkannya dengan doa, dan memperlakukannya bukan sebagai orang asing, melainkan saudara. Beberapa muslimah yang dulu melihat Maria hanya sebagai pendatang, kini memeluknya dengan tulus. "Maria, kamu tidak sendirian. Allah bersamamu," ucap salah satu sahabat barunya suatu hari. Kata-kata itu sederhana, tapi hangat. Setiap kalimat penguat, setiap tangan yang meraih bahunya, setiap doa yang terucap untuknya, semuanya menjadi pengikat baru yang menguatkan hatinya. Jika dulu Maria merasa hidupnya kosong meski diselimuti status dan penghormatan, kini ia merasakan hidup yang penuh, meski harus kehilangan banyak hal dunia. Hari-hari baru Maria tidak selalu mudah. Ada malam ketika ia duduk sendirian, memeluk lutut, menahan tangis tanpa suara. Ada saat-saat ketika bayang masa lalunya kembali menghantui. Ada detik-detik di mana ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku kuat? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, hati kecilnya menjawab pelan, "Aku tidak sendiri. Allah bersamaku." Pelan-pelan, Maria belajar hidup sebagai muslimah seutuhnya. Ia belajar memperbaiki ibadahnya, membaca doa dengan benar, belajar Al-Quran meski terbata-bata. Ia belajar menggunakan hijab dengan penuh kesadaran, bukan sekadar kain penutup kepala, melainkan simbol ketenangan dan penghambaan. Setiap sujudnya membawa kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap doa lirihnya membuatnya merasa dicintai, tanpa syarat apapun. Yang paling indah, Maria berubah. Bukan hanya dalam penampilan, tapi dalam hati. Jika dulu hatinya penuh amarah, kini ia dipenuhi kelembutan. Jika dulu pikirannya penuh prasangka,
Kini ia belajar melihat manusia dengan cinta dan ketenangan. Jika dulu ia datang ke Tanah Suci dengan niat membuktikan keburukan Islam, kini ia justru menjadi saksi betapa Islam membawa kedamaian bagi siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya. Perubahan itu bukan hanya terlihat dalam dirinya, tapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang yang awalnya membencinya, perlahan-lahan mulai melihat ketulusan dari sikapnya. Mereka melihat bagaimana Maria tidak membalas kebencian dengan amarah. Ia tidak lagi berdebat untuk menang, tapi menjawab dengan kelembutan. Ia tidak lagi marah saat disalahpahami, melainkan mendoakan dalam diam. Ada suatu hari ketika seorang kenalan lama yang dulu sangat menentangnya datang menemuinya. Dengan pandangan ragu, orang itu berkata, "Aku tidak mengerti keputusanmu, Maria, tapi aku melihatmu sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia." Maria tersenyum. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Dengan suara lembut ia menjawab, "Karena sekarang aku benar-benar menemukan apa yang selama ini aku cari. Aku menemukan Tuhan, bukan sebagai konsep, tapi sebagai cinta." Hari itu, Maria kembali pulang dengan hati yang hangat. Bukan karena semua orang akhirnya menerima keputusannya. Tidak. Tapi karena ia menyadari satu hal penting, hidayah bukan tentang dipahami manusia. Hidayah adalah urusan antara manusia dengan Tuhannya. Hari demi hari berlalu, dan Maria mulai menemukan ritme hidup barunya. Ia banyak membantu kegiatan kemanusiaan. Ia menguatkan orang-orang yang sedang goyah. Ia menceritakan kisah perjalanannya, bukan untuk dipuji, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah bisa membalikan hati siapapun. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai luka, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang yang mengantarkannya pada kebenaran. Satu waktu, Maria berdiri di dalam kamar, menatap cermin. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang sama, tapi sekaligus bukan lagi orang yang dulu. Wajahnya tetap wajah Maria, namun matanya kini memancarkan ketenangan yang berbeda. Bibirnya bukan lagi keras dalam ucapan, melainkan lembut dengan doa. Dadanya bukan lagi sesak oleh kebencian, tapi lapang oleh rasa syukur. Maria tersenyum pada dirinya sendiri. "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau memilihku, bahkan ketika aku datang dengan kebencian. Engkau tidak mengusirku, Engkau justru memelukku." Air matanya jatuh lagi, tapi air mata itu bukan air mata sedih. Itu air mata bahagia, air mata rasa syukur, air mata seorang perempuan yang akhirnya menemukan rumah bagi hatinya. Ya, rumah, bukan dalam bentuk bangunan, bukan dalam bentuk status, tapi rumah dalam arti yang sesungguhnya, ketenangan jiwa. Dengan penuh rasa syukur, Maria kini lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan kedamaian. Ia tidak mengajak dengan paksaan, tidak memaksa siapapun mengikuti jejaknya. Ia hanya berbagi cerita, bagaimana Allah menuntunnya, bahkan ketika ia adalah orang terakhir yang layak mendapat hidayah menurut logika manusia. Seringkali, ia berkata kepada siapapun yang mendengarkan kisahnya, "Hidayah itu milik Allah. Ia datang pada siapapun yang Allah kehendaki. Terkadang Allah memilih orang yang paling kita benci, paling kita ragukan, paling kita anggap mustahil. Aku dulu datang dengan hati penuh penolakan, tapi Allah justru membukakan pintu selebar-lebarnya. Jadi, jangan pernah menutup hati. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Allah akan memeluk siapapun yang mencarinya dengan hati." Dan setiap kali ia mengatakan itu, suara Maria bergetar. Karena ia tahu, kalimat itu bukan teori. Itu adalah kisah hidupnya sendiri. Kini, Maria menjalani hari-harinya dengan langkah lebih ringan. Tantangan tetap ada. Ujian masih hadir. Namun kini ia tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Ada Allah di setiap langkahnya. Ada doa di setiap napasnya. Ada ketenangan di setiap sujudnya. Dan meski dunia mungkin memandangnya berbeda, Maria tahu satu hal dengan sangat pasti. Ia tidak kehilangan apapun.
Justru ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dipalsukan. Ia mendapatkan ketenangan hati. Ia mendapatkan kedamaian jiwa. Ia mendapatkan cinta Allah. Dan disitulah kisah ini menemukan akhirnya, sekaligus awal baru. Maria menutup matanya, tersenyum, dan membiarkan hidupnya terus berjalan di bawah cahaya iman, dengan satu keyakinan yang tak pernah berubah. Hidayah adalah hadiah terindah. Datang pada waktu yang tepat. Datang pada hati yang dipilihnya. Bahkan pada hati yang dulu paling keras sekalipun. Maria telah membuktikannya. Dan kisahnya menjadi saksi bahwa cinta Allah selalu mampu menemukan jalan pulang.